Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, seluruh umat paroki Bunda Hati Kudus Kairagi Manado, maupun seluruh umat yang sedang mengikuti live streaming dari Komsos Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi. Perayaan Ekaristi offline dan online, hari Minggu biasa ke-21, Minggu 21 Agustus 2022, akan dipimpin oleh Pastor Troyani Richard Kalengkongan PR yang sebentar lagi akan segera kita mulai. Marilah kita mempersiapkan hati, perhatian kita untuk dapat mengikuti dan menghayati perayaan Ekaristi pagi ini dengan baik dan penuh sukacita. Untuk menjaga kehikmatan misa dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini, maka diharapkan umat untuk mensilenkan dan tidak mengaktifkan HP serta tidak bermain HP di dalam gereja. Tetap mengenakan masker saat komuni berlangsung. Jaga jarak dengan duduk tepat di tempat yang bertanda khusus. Menggunakan hand sanitizer saat akan menyambut komuni. Sebelum kita memulai perayaan Ekaristi ini, kita akan mendengarkan katekese minggu ini. Katekese tentang pencobaan. Kita semua cenderung berbuat dosa, anak-anakku. Kita malas, tamak, mengumbar hawa nafsu, memuaskan kesenangan-kesenangan daging. Kita ingin tahu segala sesuatu, belajar segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Kita harus menjaga baik-baik pikiran kita, hati kita, serta perasaan-perasaan kita, karena semuanya ini adalah pintu-pintu lewat mana setan biasa masuk. Lihatlah, tak henti-hentinya setan berkeliaran di sekeliling kita. Kerjanya di dunia ini hanyalah mencari teman-teman bagi dirinya sendiri. Sepanjang hidup kita, ia akan mengintai kita. Ia akan berusaha membuat kita jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan. Di pihak kita, haruslah kita melakukan segala yang kita mampu untuk melawan dan mengalahkannya. Kita tak dapat melakukan apapun dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri, anak-anakku. Namun demikian, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan bantuan Allah yang baik. Marilah kita berdoa kepadanya, mohon agar dibebaskan dari musuh keselamatan kita ini, atau agar kita diberi kekuatan untuk melawannya. Dalam nama Yesus, kita pasti mengalahkan iblis. Kita pasti membuat iblis lari terbirit-birit. Dalam nama Yesus, jika kadang-kadang mereka berani menyerang kita, pertarungan-pertarungan kita akan menjadi kemenangan-kemenangan. Dan kemenangan-kemenangan kita itu akan dimahkotai di surga dengan mahkota bertaburkan intan permata yang cemerlang. Lihat anak-anakku, Allah yang baik tidak pernah menolak mereka yang berdoa kepadanya dari dalam lubuk hati mereka. Santa Teresia suatu hari sedang berdoa. Ketika muncul kerinduannya untuk berjumpa dengan Allah yang baik, Yesus Kristus memperlihatkan kepada mata jiwanya tangan-tangan ilahinya. Lalu suatu hari yang lain, ketika ia sedang berdoa pula, ia memperlihatkan wajahnya kepadanya. Dan terakhir, beberapa hari sesudahnya,
Ia menunjukkan kepadanya seluruh kemanusiaannya yang kudus. Allah yang baik, yang mengabulkan kerinduan Santa Teresia, juga akan mengabulkan doa-doa kita. Jika kita mohon padanya rahmat untuk melawan godaan-godaan, Ia pasti akan mengaruniakannya kepada kita, sebab Ia mengendaki keselamatan kita semua. Ia mencurahkan darahnya bagi kita semua. Ia wafat bagi kita semua. Ia menanti kita semua di surga. Kita ada 200 atau 300 di sini. Apakah kita semua akan diselamatkan? Apakah kita semua menuju surga? Sayang anak-anakku, kita tidak tahu pasti tentangnya. Tetapi aku gemetar mengetahui begitu banyak jiwa yang sesat belakangan ini. Lihat, mereka terjerumus ke dalam neraka seperti daun-daun berguguran dari pohonnya menjelang musim dingin. Kita pasti akan jatuh juga seperti yang lainnya, anak-anakku, jika kita tidak menghindari percobaan. Ketika kita tidak dapat menghindarkan diri darinya, kita tidak melawannya dengan sungguh-sungguh dengan pertolongan Allah yang baik. Jika kita tidak menyerukan namanya selama pertempuran seperti Santo Antonius di padang gurun. Orang kudus ini mengasingkan diri ke sebuah pemakaman tua. Iblis datang menyerangnya. Mula-mula iblis berusaha menakut-nakutinya dengan suara yang mengerikan. Iblis bahkan memukulinya dengan keji hingga pertapa itu setengah tuli dan sekujur tubuhnya penuh luka. Baiklah, kata Santo Antonius, ini aku siap bertempur kembali. Tidak, kamu tidak akan dapat memisahkan aku dari Yesus Kristus, Tuhan dan Allahku. Roh-roh kegelapan itu melipat gandakan kekuatan mereka dan menyuarakan seruan-seruan yang mengerikan. Santo Antonius tetap diam, tak bergerak, sebab ia menaruh seluruh kepercayaan kepada Tuhan. Seturut teladan orang kudus ini, anak-anakku, marilah kita senantiasa siap sedia menghadapi pertempuran. Mari kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Mari kita berpuasa dan berdoa. Dan iblis tidak akan dapat memisahkan kita dari Yesus Kristus, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Diperkenankan mengutip, menyebarluaskan artikel di atas dengan mencantumkan diterjemahkan oleh Yesaya. Demikian katekes kita minggu ini. Mari kita membuka perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembukaan.
Kita siapkan lagu pembukaan, puji syukur nomor 320, 320, awalilah kurbanmu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hamba-Mu yang berharap kepadamu. Kasihanilah aku ya Tuhan, kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Pertobatan gampang diucapkan, sulit dilakukan. Ada rupa-rupa alasan. Masing-masing kita tahu keadaan diri kita, kemampuan kita, situasi hidup kita, tapi juga motivasi kita. Hari ini semangat pertobatan itu mau dibaharui. Semoga kita selalu tertarik dan didorong untuk melakukannya. Karena pertobatan adalah syarat dari keselamatan yang kita cita-citakan. Marilah kita bersyukur atas kesempatan hari ini merayakan Ekaristi sebagai salah satu kekuatan dan daya untuk pertobatan itu sendiri. Dan supaya perayaan ini berkenan kepada Tuhan, mari kita mulai dengan menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, puji syukur nomor 359. Mari kita memuji dan memuliakan Allah dalam nada kemuliaan.
Marilah kita berdoa. Pada misa ini kita mewujudkan permohonan doa dan syukur dari wilayah rohani Santa Bernadette, dari keluarga Tumbo Lonto, memperingati 1 tahun meninggalnya Papi Roni Lonto, memohon keselamatan jiwa baginya dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa saling menguatkan satu sama lain, hidup rukun dan damai. Mohon doa untuk Mama Oma Sarina Tendian yang tercinta, yang berada di Makassar, yang berulang tahun, genap usia 84 tahun, tanggal 16 Agustus 2022, dari keluarga Ponomban Tendian. Permohonan doa untuk keselamatan jiwa suami Papa yang tercinta, Tarsisius Ferry Ponomban, yang dipanggil tanggal 11 Agustus 2022, dari keluarga Ponomban Tendian. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.'
Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Pasti ada yang masih ingat, dulu ada ungkapan populer, di ujung cemeti ada emas. Dalam ungkapan Latin dikenal ungkapan juga per aspera ad astra. Melalui hidup yang keras atau sulit, menggapai bintang-bintang. Sebuah negara bagian di Amerika Serikat, yaitu Kansas, menjadikan ini sebagai moto negaranya, per aspera ad astra. Melalui hidup yang keras atau sulit, menggapai bintang-bintang. Di Indonesia kita mengenal ungkapan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Namun zaman telah berganti, peradaban telah berubah. Demi perlindungan terhadap individu, undang-undang telah melarang kekerasan fisik dalam bentuk apapun, dengan motif apapun. Tentu saja hal ini sangat baik. Setiap orang harus dilindungi dari kekerasan. Namun ada baik juga untuk merefleksikan keadaan dan peradaban kita sekarang. Beberapa studi tentang generasi dan peradaban telah memberi sorotan pada satu kelompok generasi yang kemudian dinamai dengan Strawberry Generation, generasi stroberi. Generasi stroberi adalah sebuah neologisme bahasa Tionghoa untuk orang Taiwan yang lahir setelah tahun 1981. Siapa yang lahir di atas tahun 1080 itu? 1980. Itu berarti saya masih masuk. Ini anak-anak mahasiswa-mahasiswi. Dan menurut studi itu dikatakan generasi ini adalah generasi yang gampang mengkerut seperti stroberi. Artinya mereka tak dapat menghadapi tekanan sosial atau kerja keras seperti generasi orang tua mereka. Tapi tenang saja, ini bukan di sini tapi di Taiwan. Seperti penelitian ini. Istilah tersebut merujuk kepada orang yang disebut manja, penyendiri, dan malas. Istilah ini berkembang dari sudut pandang bahwa para anggota generasi ini dibesarkan dengan terlalu dilindungi oleh orang tua mereka dan dalam sebuah lingkungan yang kaya akan ekonomi, dalam perlakuan serupa dengan bagaimana stroberi ditumbuhkan di rumah, yaitu di rumah kaca yang dilindungi dan dihargai lebih tinggi ketimbang buah-buahan atau tanaman lainnya. Mereka diperlakukan secara khusus, dilindungi sebesar-besarnya, dipelihara dengan rupa-rupa nutrisi dan gizi. Dalam surat kepada orang Ibrani, bacaan kedua tadi, dikatakan begini, hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hajaran itu berarti hantaman. Sementara menyesa itu berarti memukul dengan barang melenting. Jadi kalau dikatakan Tuhan mengajar dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, itu berarti Tuhan menghantam dan memukul orang yang diakuinya sebagai anak. Banyak anak sekarang tak bisa kena hantam dan pukulan. Dan banyak juga orang tua, banyak kaum beriman, senang disebut sebagai anak-anak Tuhan, namun tak mau dan tak bisa kena hantaman serta pukulan. Bangsa Israel yang melewati padang gurun sesungguhnya adalah model ideal dari proses menjadi anak Tuhan. Kelaparan mereka alami di padang gurun, kehausan, mereka bertikai dan bertengkar, mereka mengalami kekalahan dari bangsa-bangsa lain. Semua yang mereka alami ini selama di padang gurun dapat kita sebut sebagai pukulan dan hantaman. Itulah peringatan dan didikan dari Tuhan yang kemudian memperkenankan mereka untuk disebut sebagai bangsa terpilih, anak-anak Tuhan. Surat kepada orang Ibrani menyebutkan, "Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya." Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, oleh Tuhan. Saudara-saudari, hal ini bukanlah hal yang mudah. Tidak gampang. Karena itu, kita sebut saja sebagai jalan sempit. Saya rasa tema permenungan hari ini sangat baik untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang jalan keselamatan. Banyak orang mulai tak serius dengan keselamatan, seakan terlalu gampang, instan dan sederhana. Banyak orang tak menghiraukan keselamatannya sendiri dan keluarganya. Ada banyak umat Kristiani yang bahkan tidak tahu mengapa mereka ada di dunia. Ya Allah, mengapa Engkau mengirimkan aku ke dalam dunia? Tuhan menjawab, untuk menyelamatkan jiwamu. Dan mengapakah Engkau menghendaki aku selamat? Tuhan menjawab, sebab aku mencintaimu. Saudara-saudari, Allah yang baik itu telah menciptakan kita dan mengirimkan kita ke dalam dunia sebab Ia mengasihi kita. Ia menghendaki agar kita selamat sebab Ia mencintai kita. Jiwa kita bagaikan suatu tanaman di mana rumput dan semak senantiasa siap menghempit tanaman-tanaman dan bunga-bunga yang indah ditanam di dalamnya. Jika petani, tukang kebun yang bertanggung jawab atas taman ini lalai, jika ia tidak senantiasa mempergunakan sekop dan cangkul, jika ia tidak segera menghantam, memukul dan mencabut rumput serta semak, maka bunga-bunga dan tanaman-tanaman itu akan segera binasa. Demikianlah keutamaan-keutamaan, kualitas-kualitas Kristiani yang dengan senang hati dianugerahkan Tuhan di dalam jiwa kita akan binasa oleh kejahatan-kejahatan kita jika kita lalai memeliharanya. Bagaikan seorang tukang kebun yang cermat, bekerja dari pagi hingga petang untuk melenyapkan semak dan rumput dalam tamannya dan menghiasi tamannya itu dengan bunga-bunga. Demikian juga, marilah kita bekerja setiap hari untuk melenyapkan kejahatan-kejahatan dalam jiwa kita dan menghiasi jiwa dengan keutamaan-keutamaan. Itulah yang kita sebut dengan pertobatan. Dan coba lihat, seorang tukang kebun tidak pernah membiarkan ilalang itu berakar, semak itu berakar,
rumput itu berakar. Sebab ia tahu bahwa di kemudian hari ia tak akan pernah dapat memusnahkannya. Kalau ilalang itu, kalau rumput itu, kalau semak itu sudah besar dan menggali sedalam-dalamnya akarnya. Begitu pula kita. Janganlah kita membiarkan kejahatan-kejahatan kita menjadi berakar, atau kita tak akan pernah dapat menguasainya lagi. Kita tak dapat mencabutnya lagi. Jalan menuju keselamatan memang sempit. Saudara-saudari, mari kita berdiri dan membaharui iman yang kita percaya bersama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, Saudara-saudara, marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Umat menjawab sesuai berita paroki. Sepanjang hidupnya, gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Bapa, berkenanlah kiranya Engkau mengumpulkan semua orang dalam kerajaan-Mu dan teguhkanlah gereja-Mu yang melaksanakan tugas dan panggilan. Seringkali umat Kristiani terkurung dalam kekesahan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri dan kurang saling memperkaya dalam Kristus. Bapa, ingatkan agar bahwa mereka semua merupakan bagian dari gereja kudus-Mu. Di antara kami terdapat banyak saudara yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit. Marilah berdoa, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani. Bapa, kuatkanlah saudara-saudara kami yang patah semangat karena bermacam-macam pencobaan dan penyakit. Anugerahkanlah kepada mereka keteguhan iman dan keyakinan akan kerahiman-Mu. Bagi umat Kristiani di paroki kita, sebagai manusia kita pun tak luput dari kebutuhan dan kerinduan akan suasana ramah dan penuh persaudaraan di dalam komunitas paroki kami. Ya Bapa, semoga kami semua bersatu. Semoga tak ada satu orang pun yang merasa asing di antara kami, terbuka satu sama lain. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu, sehingga hati kami senantiasa terbuka bagi segala bangsa untuk menyambut semua orang dengan ramah bersama dengan Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Nyanyian persiapan persembahan puji syukur nomor 384, 384, terimalah persembahan kami.
Puji syukur nomor 383, 383, Aku datang padamu.
Doalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Kau perkenankan untuk mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar mengucap syukur kepadamu dan menyanyikan nada kemuliaan serta pujian bagimu, Tuhan Bapa yang Maha Baik. Sebab dengan warta Injil Putramu, Engkau telah menghimpun segala suku, bahasa, dan bangsa menjadi satu gereja. Dengan pengantaran gereja itu, yang dihidupkan oleh kekuatan roh-Mu, Engkau tanpa henti menghimpun semua orang menjadi satu. Sambil menyatakan perjanjian cinta kasih-Mu, gereja tanpa henti membangkitkan harapan yang membahagiakan akan kerajaan-Mu dan bercahaya cemerlang sebagai tanda kesetiaan-Mu yang telah Engkau janjikan untuk selamanya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dari sebab itu bersama segenap bala tentara surga, bersama seluruh gereja, kami senantiasa memuliakan Dikau dengan satu suara sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putramu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
dalam misteri iman kita. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbaruilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antar umat beriman dengan para gembala umat-Mu, bersama dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Benediktus Estefanus, dan seluruh kalangan para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, yang kami sebut dalam misa ini. Mereka telah beristirahat dalam damai Kristus, itulah yang kami mohonkan. Dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah siarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Nyanyian komuni puji syukur nomor 432, 432, pujian kepadamu Tuhan. Puji syukur nomor 435, 435, hatiku gembira Tuhan.
Bumi penuh buah karya-Mu ya Tuhan. Engkau menganugerahkan roti dari dalam tanah dan anggur yang menggembirakan hati manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini kami telah Kau perkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki pesiaran hidup di dunia ini dan kelak Kau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersama dengan Engkau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan pengumuman. Ucapan terima kasih kepada Pastor Troyani Kalengkongan yang telah memimpin misa pada pagi hari ini, juga kepada lektor, pemazmur, organis, suster yang telah ikut membagikan komuni, juga adik-adik dari asrama Santo Emili. Ya benar ya, Santo Emilia. Emily Schwartz. Ya, masih lupa-lupa namanya. Terima kasih banyak telah memberikan suaranya untuk KOR pagi hari ini. Beberapa pengumuman atau informasi dari paroki. Yang pertama, jadwal perayaan Ekaristi hari tanggal Minggu 28 Agustus 2022, hari Minggu biasa yang ke-22, misa jam 8 pagi, selebran Pastor Troy Kalengkongan PR, lektor dan pemazmur, Wilayah Rohani Santa Theodorus dan Ibu Benedikta Moningka. Organis Dr. Marcel Merung, pemimpin lagu, baca warta, kebersihan, dekor dan hitung kolekte, Wilayah Rohani Santo Theodorus. Petugas tatip dari Wilayah Rohani Santa Bernadette. Jadwal ibadah sabda. Kaum Bapak Katolik pada hari ini akan mengadakan ibadah Minggu 21 Agustus 2022 bertempat di rumah Bapak Yosef Nasriman di Kompleks TNI Angkatan Laut. Pukul 11 siang. Ibadah OMK akan diadakan pada Kamis 25 Agustus 2022 bertempat di rumah Saudara Refliano Mondor pada pukul 18 sore. Pastor Paroki mengucapkan terima kasih untuk umat paroki, wilayah rohani dan kelompok kategorial yang sudah berpartisipasi dalam pemilihan pengurus DPP inti Paroki Bunda Hati Kudus Kairagi. Selanjutnya, semua koordinator bidang memilih ketua-ketua seksi dan anggotanya masing-masing. Batas waktu tanggal 28 Agustus 2022 sudah sampai kepada pastor paroki. Bidang 5 ditujukan kepada seluruh ketua-ketua wilayah rohani. Harap koreksi data umat paling lambat dimasukkan ke sekretariat tanggal 31 Agustus 2022. Diinformasikan untuk ketua-ketua wilayah rohani dan kelompok kategorial, pemasukan pengumuman untuk dimuat di warta paroki, batas pemasukan sampai pada hari Jumat jam 15 WITA. Diinformasikan kepada seluruh umat paroki Bunda Hati Kudus Kairagi, jika ada keperluan dengan sekretariat paroki,
silakan menghubungi nomor telepon 0821 9560 5821 atas nama Saudara Refli Rumondor. Ada dalam berita paroki. Informasi lainnya bisa dibaca dari berita paroki Bunda Hati Kudus Kairagi. Demikian penyampaian. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Dalam rangka pelayanan dan pastoral di paroki ini, kita mencoba membuat satu langkah lebih cepat, lebih maju dari yang seharusnya teragenda. Maka pemilihan dan penunjukan Dewan Pastoral Paroki dan pengurus lainnya kita majukan lebih cepat, sehingga kita telah mendapatkan nama-nama untuk pelayanan dan pastoral itu. Seharusnya tanggal 23 Oktober baru akan ada serah terima, dan sesudah itu mungkin baru mulai dengan penyusunan program dan lain sebagainya. Tapi kita menghitung banyak hal dan mencoba untuk satu langkah lebih maju. Maka mendahului tambahan pengumuman saya, kami menegaskan kembali bahwa Dewan Pastoral Paroki dan pengurus lainnya yang aktif itu akan tetap bekerja sampai pada hari serah terima tanggal 23 Oktober sesuai agenda. Dan saudara-saudari yang terkasih, umat beriman, umat paroki secara khususnya, setelah melalui tahapan-tahapan yang kita tempuh sesuai dengan prosedur standar dari keuskupan, kita telah mendapatkan nama-nama untuk 5 koordinator bidang. Di dalam prosedur atau ketentuan yang disebutkan, kendati ada suara dari umat yang kita terima, tapi pastor paroki sebagai pemegang wewenang utama dan tertinggi di paroki itu dapat juga mempertimbangkan hal tertentu untuk nama-nama yang diusulkan itu. Untuk kali ini kami memutuskan untuk mengakomodir semua nama yang mendapatkan suara terbanyak sesuai dengan pemilihan di basis-basis, baik di kelompok teritorial maupun di kelompok kategorial. Dan kami umumkan secara resmi di sini mereka yang terpilih itu. Koordinator bidang 1 yaitu bidang kerohanian dan liturgi, Ibu Mary Salindeho. Koordinator bidang 2, bidang organisasi dan kaderisasi, Bapak Paulus Haryanto. Koordinator bidang 3, bidang aset, pembangunan dan pengembangan sosial ekonomi, Bapak Yosep Naseriman. Koordinator bidang 4, bidang administrasi kesekretariatan atau sekretaris, Ibu Meita Kristianto. Koordinator bidang 5, pencatatan dan pelaporan keuangan atau juga berfungsi sebagai bendahara paroki, Ibu Reni Krikov. Kepada mereka ini sudah dibuat percakapan pribadi, dan dengan berbagai pertimbangan juga keberatan, akhirnya mereka bersedia untuk melayani kita untuk periode berikutnya. Dan kepada mereka kita ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Kita menunggu supaya mereka ini dapat segera bekerja untuk menyusun tim di dalam bidang-bidang yang sudah ada itu. Artinya mereka akan menunjuk ketua-ketua seksi dan anggota seksi di dalam struktur bidangnya. Seperti disebutkan tadi, kami ulangi, diharapkan supaya tanggal 28 Agustus 2022 nama-nama mereka sudah masuk. Kami tahu bahwa nanti mungkin akan ada nama-nama yang sama, maka baik juga kalau ada koordinasi antar mereka.
supaya tidak ada nama yang kemudian muncul di beberapa, 2 atau lebih bidang pelayanan kita. Dokumen ini kami arsipkan dan kami simpan. Demikian juga dokumen-dokumen hasil pemilihan dari wilayah rohani maupun kelompok kategorial. Tidak usah dicek, percaya saja saya berkata dengan jujur, ini sesuai dengan suara terbanyak. Atau kalau Anda ingin, sesudah saya pamit dari sini, selesai SK, Anda boleh buka dokumennya di paroki dan Anda akan tahu bahwa saya tidak berdusta. Selamat hari Minggu untuk semua, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pergilah sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 695, 695, Aku dengar bisikan suaramu. Ya Maria, Bunda Hati Kudus, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.